Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Muhyi. Di sini saya akan memaknai sebuah hadis dengan teori ma'anil hadis, juga pemikirannya Syekh Yusuf Qaradawi. Ada hadis yang terkait dengan larangan kencing dalam keadaan berdiri. Di antaranya adalah hadis yang riwayatnya Imam Ibnu Majah dari Sayyiduna Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula qaiman. Jadi ada hadis yang melarang bahwa seseorang itu tidak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Ini Rasul melarang. Juga ruya min hadisi Abdul Karim bin Abi Maharik an-Nafi an Ibni Umar an Umar qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam abulu qaiman. Jadi Sayyiduna Umar berkata bahwa suatu ketika Nabi melihat saya sedang baul atau kencing. Kemudian Kanjeng Nabi bilang, faqala ya Umaru la tabul qaiman. Kata Nabi, janganlah engkau kencing dalam keadaan berdiri. Nah, artinya dua hadis ini sudah mewakili bahwa kencing sambil berdiri merupakan sebuah larangan atau hal yang dilarang oleh Nabi. Namun ketika kita memaknai hadis ini dengan kerangka ma'anil hadis, di antaranya adalah kita harus memaknai hadis dengan melihat konteks sosio-historis daripada hadis tersebut. Kalau berbicara tentang baul, tentu ini berkaitan dengan toilet. Kita lihat toilet di masa Nabi itu belum ada yang namanya toilet dijaga dan lain sebagainya, bangunannya utuh, enggak. Tapi di masa Nabi ini toilet yang disebut khola itu adalah lapangan atau sesuatu yang sepi lah. Pokoknya tempat yang sepi, jauh dari rumah, jarang dilewati orang. Nah, itu digunakan untuk buang kotoran, yaitu baul. Nah, tapi kalau di zaman sekarang itu kan sudah tidak seperti itu. Kemudian kita masukkan teori atau pemikirannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, di mana dalam hadis itu biasanya ada istilahnya al-ahdaf as-sabitah, atau bahasanya makosid daripada hadis ini. Juga ada al-wasilah, suatu pengantarnya saja. Nah, kalau kita lihat dari kedua hadis ini, al-ahdaf as-sabitahnya kita bisa melihat dari hadis lain juga, idza bala ahadukum falyartad li baulihi. Jika salah satu dari kalian ini ingin baul, ingin kencing, maka falyartad li baulihi. Yartad di sini hati-hatilah kencing kalian itu berbalik kepada kalian. Maksudnya apa? Dari hadis ini dijelaskan kita itu harus mencari yatlubu mahalan sahlan layinan. Cari tempat yang mudah, juga yang layin. Artinya tidak keras ketika kencing, kemungkinan untuk berbaliknya sedikit. Nah, sehingga kita tahu bahwa pelarangan Kanjeng Nabi terhadap kencing sambil berdiri adalah supaya kencing tersebut tidak berbalik kepada anggota tubuh kita, seperti itu. Sehingga kita tahu tuh ada al-ahdaf as-sabitahnya adalah supaya kencingnya tidak berbalik kepada kita. Karena di antara salah satu sebab banyaknya orang masuk neraka, di antaranya ada hadis Imam Hakim, inna adzabal qabri gitu, inna aksaru adzabil qabri, kebanyakannya itu ya gara-gara kencing gitu. Mungkin itu saja. Dan ketika kita bahas di zaman sekarang di mana WC itu sudah semuanya komplit, kemudian dibangun sehingga dasar atau sesuatu yang untuk kita baulnya itu keras, maka keharaman baul secara qaiman ini sudah tidak haram lagi. Kenapa? Ya karena kondisi sosio-historis di zaman Nabi dengan sekarang sudah berbeda. Gitu. Apalagi di zaman sekarang sudah tersedia WC yang sambil berdiri. Bagaimana hukumnya? Ya tidak masalah. Gitu. Fine-fine saja. Karena ilat untuk nyiprat atau kembali ke kitanya, air kencingnya sudah tidak ada. Sehingga hadis ini dimaknai dengan kontekstualisasi atau di konteks sosio-historis, dan kita kontekstualisasi di zaman sekarang ini enggak masalah. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.